Oke, Bung. Oke. Ya. Kita mulai lagi malam ini bersama siapa jenengmu, Bro? Farhan ya? Farhan. Ya, Farhan. Kita kasih salam, Bung. Selamat malam Jombang. Selamat pagi Indonesia. Wah, itu sudah masuk ini, Bung. Tipis-tipis ini. Yang penting tertawa nih, Bung. Siap. Yang penting tertawa nih, Bung. Ini tadi kan saya kenalkan. Pokoknya jangan ditertawakan. Oh iya, sedikit ditertawakan publik gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Keliru-keliru Oke. sedikit itu karakter. Karakter nation KR53. Jadi semakin bebal tambah semakin kelihatan keren. Nah, pinter-pinter nanti kita kelihatan membiru. Semakin tidak punya malu. Bung, oke. Gimana Bung. gimana Cak Asim gimana? Kita mulai ngomong saja, Bung. Jadi kita ini sedang bicara ekosistem. Ekosistem kreatif. Apa tuh ekosistem itu kan? Ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif. Ekosistem itu apa ya? Sekumpulan orang yang Organ-organ yang saling berkesinambungan, saling membutuhkan. saling membutuhkan. Atau orang bilang simbiosis mutualisme. Iya, itu biologinya. Iya. Nah, apa nih, Bung? Kita bicara soal Jombang Creative Network gitu ya. Apa tuh Jombang Creative Network itu sampai bicara ekosistem kreatif itu? Pada dasarnya atau kita mulai sejarahnya ya, Mm-hmm. pada 2018 kalau tidak salah September itu, jadi berkumpullah teman-teman untuk membentuk satu komunitas yaitu Jombang Creative Network gitu. Cuma teman-teman yang resah. Teman-teman yang resah atas tidak adanya kolaborasi atau informasi tentang kalau kita membutuhkan teman di bidang lain kita tidak menemukan di sini. Dan akhirnya saat itu yang terpakai itu adalah di luar Jombang. Jadi teman-teman yang di luar Jombang begitu. Butuh film pemerintah, itu ambilnya di luar butuh Jombang. aplikasi, butuh apa, ambilnya di luar Jombang. Padahal di sini tempatnya, pabriknya itu di sini. Pabriknya di sini. Semua ada. Orang-orang kecuali yang tidak ada ya. Orang-orang Malang ada juga yang ambil sini. Apakah benar, Bung? Ini soal berarti soalnya siapa sih, Bung, itu, Bung? Soalnya siapa tuh berarti? Kalau orang resah kemudian jadilah Jombang Creative Network gitu. Ya. Terus sampai hari ini ekosistem itu nampaknya kan masih setengah mati suri, Bung. Oh iya. Berarti soalnya siapa itu? Kenapa sudah ada tetap mati suri itu? Aduh, itu tuh, Bung. Nah, gimana tuh, Bung? Sebenarnya soal kita bersama. Artinya soal dari komunitas-komunitas yang bergabung di JCN sendiri dan yang berhubungan dengan birokrasi yang ini juga yang agak ribet juga di sini. Begitu. Makanya sampai saat ini kolaborasi ini tidak begitu nampak secara sistem, bisa dibuat sistem. Yang kedua, ekosistemnya pun ini belum ada. Padahal kalau kolaborasi itu sudah secara meskipun tidak sistematis, secara kultural itu sudah. Tetapi kalau ekosistem ini belum. Seharusnya ya, ini berangkat dari kita juga ya, dari kita dan pemerintah juga. Seharusnya tidak di zaman seperti ini teknologi semakin berkembang, untuk membentuk ekosistem itu sangat mudah. Ya. Sangat mudah. Satu yang belum tercapai itu komitmen dari pemerintah ya, khususnya dari pemerintah atau yang mempunyai policy untuk membentuk ekosistem itu tumbuh. Itu, Bung, komitmen, Bung. Memang ini soal acuan, Bung. Oh, pasti. Kenapa ya? Karena gini, Cak. Kita kan mungkin beberapa waktu lalu ya, ini sudah nampak membuat ekosistem. Kita sebut saja Blonjo. Blonjo.jombang.
go.id. Ini kan kemarin kan digaungkan sebagai tempat, anggap saja ekosistem, meskipun secara sistem ya belum begitu sistematis untuk disebut sebagai ekosistem. Tapi paling tidak itu sebagai permulaan di Jombang ini itu sangat bagus. Meskipun akhirnya sekarang sudah disuspend karena hostingnya atau servernya tidak diperbarui. Nah, jadi kalau kita mengakses Blonjo itu sudah tidak bisa. Omah Risel, Bung. Dan itu gratis. Dan makanya ada. Omah Risel, Bung ya. Sama kan? Ada. Diorkestrasi di Kependopo gitu. Akhirnya ya sama juga nih, Bung. Ya. Seharusnya pemerintah kalau itu anggarannya kecil aja. Bukan anggaran, kalau mau dianggarkan 10-20 juta jadilah ekosistem itu. Mungkin per tahun dianggarkan segitu. Ini kalau pemerintah. Kalau kemarin juga teman-teman individual, masih secara individu membuat ekosistem kayak siapa? Mas Ali, Cak Ali yang buat Jombang online ya. Jombang online itu juga karena tidak ada support. Jadi ya gimana? Seharusnya kalau ingin membuat ekosistem ya perbanyak ekosistem secara digital. Yang sudah ada disupport, dipromot. Nanti di dalamnya banyak komunitas, banyak teman-teman yang jualan online, distribusinya jalan, ekonominya jalan, kreativitasnya jalan. Ada pembuat, ada distributor atau distribusinya, ada konsumennya. Tidak komitmen tuh pengen murah terus piye, Bung? Bukan pengen murah aja, pengen gratis. Bukan. Gak komitmen tuh lek pengen murah. Ya, ono pengen gratis. Lek pengen murah ono atau pengen gak terbuka gitu, Bung. Misalnya ini nek gak ono ekosistem juga Malang jadi 60 juta. Lek juga Malang tadi mau gur 15 juta. Lek nang kene kan ketok anggarane. Repot nih, Bung. Gimana itu, Bung? Ya kadang-kadang kelihatan begitu juga ya. Kelihatan begitu juga. Iya. Jadi kelihatan gak komitmen tuh pingin gak terbuka, tidak transparan. Jadi misalnya komunitas riset, ning kene apa ya gak ono wong iso riset to, Bung. Ini kan rada aneh kan. Kemudian lapo juga Untak ngono iki jangan-jangan ya gur Brawijaya. Brawijaya. Kok hasil-hasilnya gur apa? Dokumen Google. Copy paste. Dan itu aduh, Bung, ini. Dan seperti itu biasanya berjalan setiap tahun ya, setiap tahun. Dan dokumennya atau implementasi datanya itu ya mungkin ya sama dengan tahun-tahun kemarin. Acak-acakan, Bung. Acak-acakan gitu ya. Yang bikin riset, yang bikin dokumentasi sama kayak film-film itu, Bung, nyari dari luar. Jangan-jangan seperti itu kan? Iya. Ya bukan jangan-jangan, maksud saya seperti itu nampaknya. Ya kalau mau adu data sih ya asik juga, tapi wong ini guyonan KR kan? Guyonan saja. Terus gak komitmen lagi ini Bung, nampak seperti pecah belah juga ya. Wah itu. Anda jangan memancing saya ini. Jangan mancing-mancing, tolong dikondisikan. Nampak pecah belah itu kalau sini agak mahal ya cari yang murah, tetangganya, temannya, aduh ini gimana ini. Biasanya juga ini tanya-tanya harga dulu, tapi tidak sama kita. Disuruh buat RAP, suruh buat anggaran, tapi tidak sama kita. Gitu. Aduh. Jadi sementara kota-kota sudah bicara soal komite ekonomi kreatif, badan komite itu di bawah badan bupati kan. Iya. Komite evaluasi, komite planning, komite mentoring soal ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif itu concern negara. Kita masih bicara kolaborasi aja masih terseok-seok apalagi ekosistem ya. Iya. Nah, gitu, Bung. Memang masalah ya. Komunitasnya masalah juga tapi sebenarnya kalau kelihatannya polarisasinya itu jadi kelihatan hasil situasi. Kalau di organ komunitas sendiri itu untuk kolaborasinya ya pasti setiap musim itu akan berganti sesuai dengan apa ya, ketahanan organ itu sendiri. Karena apa ya, karena
mungkin ada sifat-sifat ego untuk mengurusi komunitas yang tidak ada uangnya. Ya lebih baik kita ngurusin perusahaannya sendiri kan. Fee-nya ada, kita hidup gitu kan. Lah, kalau yang kedua tadi tentang apa namanya? Yang komite ya, tentang komite. Ya mungkin saja di Jombang ini urusannya sangat crowded sekali sehingga itu belum perlu diadakan. Belum perlu dibaca, atau belum tentu belum perlu ngerti. Kalau belum pernah dengar kan fatal tuh. Kalau sudah lah, kalau dengar sudah gitu. Mungkin belum perlu. Jadi sehingga urusan-urusan seperti renovasi alun-alun itu perlu dulu. Habis itu jalan-jalan yang utama itu perlu dulu. Karena apa ya? Karena mungkin kejar target. Jadi manusia itu tidak diperlukan ya. Meskipun tetangga-tetangga kita sudah ekonomi kreatif adalah basis utama untuk manusia kreatif yang harus bangun ekosistem itu perlu biaya dan perlu atmosfer, perlu terbuka, perlu keren-keren lah kira-kira. Iya ya, karena itu satu-satunya unsur yang bisa diandalkan oleh mungkin nanti ya seluruh Indonesia adalah kreativitas karena tidak akan habis gitu. Tidak akan habis dan itu ketika berkembang ya akan luar biasa ya. Dan terjadi percepatan. Dan itu seharusnya Jombang itu kan sudah punya teman-teman yang sudah kreatif dan sudah go internasional, tetapi tidak diwadahi dengan baik. Hanya disambangi untuk publikasi. Oh ini dinas ini sudah sambang ke ini di pos, dianggap kita itu sudah perhatian, tapi ternyata enggak. Tidak dijinakkan kali. Belum perlu dijinakkan Mas Pri, jangan bilang tidak dijinakkan. Belum perlu, beda. Katanya wali kota itu begini Mas Pri. Kalian rakyat itu berdirilah di kaki sendiri. Nanti kalau sudah besar baru pemerintah itu perlu ngeklaim. Oh gitu ya. Jadi ya biarin aja, yang survive siapa nanti kalau sudah besar, oh itu bagian dari kita. Mungkin gitu ya. Wali kota loh ya bicara tuh. Tolong jangan mancing-mancing lagi, Cak. Cukup sampai di sini. Aja kebablasan. Jadi KR ini gitu, Bung. Cara cinta kita itu mendeskripsikan persoalan, Bung. Jadi kalau perlu adu data kalau perlu, tapi kan kita belum perlu, masih penting guyonan aja. Jadi sekarang itu nampak seperti buah dari akar masalah, ranting masalah gitu, Bung. Jadi pembangunan ekosistem itu macet. Manusia seperti tidak dihargai gitu loh, Bung. Iya. Nah, tadi itu enggak dasar percepatan cara berpikirnya itu tetangga sebelah itu sampai kolaborasi ekosistem, penghargaan terhadap organ komite ekonomi gitu, kepemimpinan kreatif itu ada atmosfer kepentingan manusia berkembang, dan di kepala manusia ini orang yang nggak akan berhenti pembangunan. Kalau alam kan habis itu, Bung, tambang habis gitu. Tapi kita nggak sampai ke situ gitu. Benar. Duit yang resource atau duit yang berputar di lingkar sebenarnya untuk manusia ekonomi kreatif itu yang dijahili serius, justru yang dijahili serius, Bung. Jadi kalau bikin apa mungkin karena itu tidak nampak, Cak. Oh iya jelas, Bung. Jadi kan indikatornya otak itu kan tidak nampak. Makanya Bung. lebih mengedepankan apa yang nampak. Ya, itu contoh dicacat dulu, dikasih lampu-lampu. Kan nampak itu, Cak. Itu kelihatan apa? Mungkin itu standar keberhasilan daripada pengetahuan SDM-nya, manusianya yang jadi kalau dikerjakan. manusia dijahili makanya, Bung. Keras nih, Bung. Dijahili. Pengalaman ya? Korban terus ya. Gitu, Bung. Jadi pengalaman atau korban itu ya tidaklah menjadi penting gitu ya. kita bahas Siap, karena
nyatanya kita masih hidup bergembira gitu. Kalau Cak Pri ini kan udah nggak mau siaran lagi nih. Ini apa nih ini kan? Apa tujuannya itu? Tujuannya apa ini? Protes masih nggak jelas ini. Bullshit lah. Ya mungkin itu, Cak. Jadi kuncinya ya belum perlu. Enggak, belum perlu Oh, ya. belum. Enggak, masih belum dibaca. Oh, belum dibaca. Siap. Begitu Bung. Bung salam dulu lah sama kawan-kawan kita nih, siapa nih yang perlu disalam ini? Salam buat Vicky Bung. Oh, Vicky. Ya Vicky, orang Jombang orang Jombang, di Malang, terkenal di Malang, terkenal di Jawa, Jawa Timur, terkenal di pusat sekarang. Iya. Gitu Bung. Nah, Di itu pusat terkenal di mana-mana. Di mana-mana. Jombang ya. Di Jombang, dan di Jombang sendiri dia mikir nih. Nah, ini kayak belantara ini. Nah, ceritamu tadi banyak orang kita punya data. Orang Jombang itu lebih senang di Solo gitu. Benar. Di Jogja itu banyak orang Jombang alih-alih kreativitas Blitar apa di Jogja, di Jakarta. Di sini karena ini masih di samping tadi dia adalah penyebabnya iklim, hasilnya itu Bung, buahnya itu sudah jadi gontok-gontokan antar egoisme itu tadi Bung, egoisme komunitas Bung. Gitu cerita situasinya. Jadi lebih enakan di luar gitu. Lebih bisa dihargai. Mungkin karya. basisnya di sini karena kota santri, Cak. Jadi harus mengabdi. Ya mungkin tapi itu kan kesadaran yang Jadi ini hubungannya dengan akhirat. Wah, Oh iya, hubungannya dengan akhirat. Kita- Mengabdi, barokah. kemarin sudah kita bahas Bung. Oh, sudah? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Bupati wali kota itu melekat amanahnya. Kalau nyumbang itu bukan duit pribadi Bung, nggak ada kaitannya. Oh gitu. Jadi kalau bupati wali kota itu bilang kami rakyat ini kita bantu, ya jangan lihat berapa jumlahnya, lihat niatnya, itu salah. Udah dibahas tuh, salah. Emang siapa yang nyumbang? Loh, Covid contohnya. Oh iya, Covid. Jadi kalau jangan lihat jumlahnya tapi lihat niatnya, itu salah Bung. Itu kan kayak kiai yang beramal atau individu beramal. Oh, gitu. Tapi kalau bupati kan harusnya kita sedang menyiapkan uang belum terlalu besar. Kita siapkan untuk ini, mengatasi ini karena ini paling prioritas. Gitu Bung. Jangan lihat jumlahnya, lihat niatnya. Ini kayaknya imam ini wah, gimana pembisik ini ya. Itu loh Bung. Apakah itu hanya berlaku? Kan dari tadi disebut bupati. Apakah organ-organ lain tidak berlaku seperti itu? Ya kadang kita kan tadi itu kan awalnya bicara soal polisi pemerintah gitu. Cuma kalau bupati ya paham itu kan sebenarnya mungkin ya di bawahnya menjadi mudah. Ya sebenarnya kita kan sedang tidak nyalain bupati atau wali kota Bung. Iya. Jadi kita sedang membangun Hanya keresahan kita. definisi yang umum tentang sebuah kepentingan bangunan ekosistem gitu. Sangat penting itu. Saya kira soal cuan atau soal badi, kemudian manusia itu yang nggak nampak tadi itu soal garap di Malang itu lebih murah dan jadi copy paste enteng-entengan gitu, atau digarap di Surabaya lebih murah, itu sebenarnya kan itu pelakunya kan bukan bupati atau wali kota Bung. Oh bukan, dan itu nggak sampai lah problem ini ke sana sepertinya. Tapi ya memang kita sedang tidak ada bangunan atmosfer besar. Benar. Bangunan atmosfer besar itu misalnya negara sedang mengatensi khusus konco-konco dinas-dinas manusia menjadi subjek pembangunan yang penting. Ini idiomnya, misalnya idiomnya adalah ekonomi kreatif, ekosistem kreatif. Nah, kan gitu. Manusia yang harus menjadi konten. Kalau sudah 17 sektor ini kita gerakkan secara transparan, ojo dolanan main-main. Nah, itu pasti kuat Bung energinya Bung. Iya. Misalnya di Malang itu dia sudah mikir bangun gedung 300 miliar Bung. Iya. Nah, Benar. dapat dari kementerian. Iya. Kerja sama KPK. Kerjasama dengan KPK, BNN. Sangat transparan ya. Menjadi mungkin yang lain dikutil Bung, dinas yang lain, tapi yang ke MCF itu yang ke Malang Yang untuk urusan manusia. yang urusan manusia dan kreatif ya itu ada atensi Bung, sehingga
bahkan bukan hanya proyeknya, gedungnya dibikinkan, Bung. Siap. Sebenarnya kita ya sudah punya basis data yang kuat untuk yang hubungan dengan kreativitas ya, yang nantinya itu dipakai oleh teman-teman yang ada di dinas ketika membutuhkan apa yang dibutuhkan di dinas. Tetapi data-data itu ya sekali lagi tidak diaminkan. Kenapa? Karena data hanya data. Sebenarnya data itu harus dibuat ya tadi itu yang sampaikan itu sebagai rule model bahwa ketika ada project kecil-kecilan lah, ya itu harus dikasihkan ke kita, yaitu orang-orang Jombang, manusia-manusia Jombang, supaya yang bisa dikontrol teman-temannya. Ya, supaya distribusi keuangan ini tetap ada di Jombang. Yang bisa dikontrol teman-temannya. Kalau saya tidak hanya distribut uang, Bung. Ini uang iya, uang kan dia rule model dan kebijakan policy. Tapi kalau atmosfer jadi, akhirnya produktivitas kaum seni, musik, kalau dia perlu musik, film dokumentasi kerjaan Pemda itu jadi mutu gitu. Jadi mutu gitu loh. Benar. Risetnya nggak kelihatan copy paste gitu loh, kayak riset beneran gitu. Iya. Boom. Filmnya juga film yang bener, yang garapannya itu kayak garapan 60 juta gitu loh, bukan garapan. Karena tidak ada yang bisa mengetahui Jombang ya selain orang Jombang. Mungkin mereka oke lah ada internet ya dari internet kan. Jadi yang dapat order film itu tahu dia, garapannya itu elek, itu duitnya misalnya 30 juta gitu kan, bisa dikonfirmasi langsung. Oh, aku terima 15 sore kan. Ngono mungkin ya. Kan lumayan itu lah. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa, tapi lebih lumayan. Kan agak ada informasi yang terbuka gitu loh. Iya. Tapi kalau sudah ekosistem yang sangat baik kan, aja elek-elek rek duitnya wis apik ngono. Bener. Duitnya wis lumayan apik, kita ngisi-ngisini JCN itu, ngisi-ngisini organ kreatif Jombang ngono. Mungkin itu salah satu alasan kenapa lebih memilih di luar Jombang ketika ada kerjaan-kerjaan itu ya. Yang pertama ya mungkin rekodnya tidak ada. Kalau di Jombang dan kita tahu yang ngerjakan Jombang pasti kalau kita sudah terbentuk ekosistemnya ya pasti ketahuan siapa yang ngerjakan, kenapa seperti ini, kenapa sense-nya itu tidak dapat. Itu kan ya. Iya benar begitu. Karena kalau kita buat film tidak hanya kita berurusan dengan take gambar, tapi psikologi bagaimana orang Jombang itu seperti apa, bagaimana ngomongnya, bagaimana humanity-nya, psikologinya kan pasti dapat semua. Kalau benar-benar yang ngerjakan expert Jombang dan tahu sejarah. Dan bagi expert Jombang nonton film baik itu itu sakmene duite. San sepeke. Sama dengan aplikasi kan? Oh iya. Aplikasi itu misalnya proyeknya resell atau mah blonjo atau apa gitu. Sedikit ketik. Oh, ini regane sakmene jane ngerti kan begini sebenarnya. Ngertilah kita nih, Bung. Ngerti lah. Tapi ya gimana ini masih. Nah, yang gini ini kan, Bung. Yang gini ini bukan hanya soal ini, bahkan yang gini ini bahaya loh, Bung, bagi mereka, karena dianggap yang manusia itu, yang kreatif itu, yang aplikasi itu nggak bisa diukur, padahal bisa diukur semua kan? Sangat bisa. Hati-hati itu. Sebenarnya kita ini makanya kita bicara nasionalisme, Bung. Sebenarnya ini mendefinisikan persoalan itu agak jelas gitu. Semua sudah bisa diukur sekarang, meskipun yang tidak nampak, bisa diukur. Dan itu sudah disepakati kalau kita di aplikasi itu mungkin sudah ada komunitasnya sehingga kita bisa menentukan harganya berapa. Mau yang 60 ada, yang 300 juta ada. Ya. Tapi kalau harga 60 terus jadi 12 juta ya diketawain kucing lah ya, Bung ya. Itu kira-kira. Salam lagi itu tadi Mas Vicky Jombang tuh, Bung. Gitu. Mas Dedi sekarang, Dedi yang baru kemarin itu. Ketua JCN Jatim. Oh, ICCN. Koordinator yang mau ngajakin ke Emil terus itu, dan kita harus nanti dulu, Bro. Gitu, Bung. Salam buat Mas Dedi. Ya. Sudah aktif mengajak kita untuk berkolaborasi dan mendengarkan ini Mas? Apa tuh? Mendengarkan info-info yang dari Pemprov. Bagus dan itu. mengajak kerjasama. Terima kasih banyak. Cuman kan sekali-sekali nanti mainlah ke Jombang. Ya, supaya kita bisa ngobrol kita bisa ngobrol di podcast KR53. KR35. Terus 53. Terus dikritiki siapa? Oh ini
koordinator ini Surabaya Creative Network, Mbak Hafsah. Itu juga pengen ke sini, mungkin pengen duduk di sini dan ngobrol tentang. Iya, nanti kita share langsung aja. Siap. Ya, kita share nanti ke ICCN lah. Sama ini Bung, ini apa namanya? Ya, ini mungkin Vicky Satari Bung. Vicky Satari itu Pak Vicky Satari. ICCN nasional ya. Sekarang jadi direktur komisaris Garuda ya. Komisaris Garuda. Nah, itu sebenarnya orang-orang Jombang, orang-orang itu mesti punya nilai sendiri terhadap Jombang, tapi ya gimana kita Bung? Gimana? Sudah enak di sana. Tapi kan dia mau, kemarin saya ajak, ayo ke Jombang Gus Dur, iya guru kita. Nah, gitu sebenarnya itu. Tapi kan di sini enggak ada apa-apa, gimana? Masa cuma KR53 nanti malah kita provokasi. Oke Bung, Oke, terima kasih. Terima kasih, yo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.